Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Matematika Channel ya. Nah, dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan tentang sudut-sudut dalam berseberangan dan sudut-sudut luar berseberangan. Nah, kita lihat dulu yaitu sudut-sudut dalam berseberangan. Oke, gambar. Ini ada garis A, kemudian garis B, kedua garis jajar, dipotong oleh garis lain, yaitu kita sebut saja T. Ya. Nah, ada sudut. Ya. Nah, sini kita fokus ke sudut dalam berseberangan, jadi dalam ya. Jadi anggap saja ini garis A dan garis B ini merupakan batas. Ya. Nah, jadi yang terletak di antara garis A dan garis B ini di dalam batas. Ya, karena kita membicarakan tentang dalam berseberangan ya. Jadi sudutnya di dalam batas. Ya, adapun sudut yang di sini itu nanti ya. Oke, jadi sudut di dalam batas ya. Kemudian berseberangan, oh berarti nyebrang, gitu ya, nyebrang. Oke, garis A sejajar dengan garis B, ingat ya harus sejajar. Nah, pasangan sudut dalam berseberangan. Oke, jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan sudut dalam berseberangan sama besar ya. Tapi ingat, ini harus sejajar. Garis A dan B harus sejajar. Baru sama besar. Nah, seandainya tidak sejajar, berarti ini sama besarnya ini belum pasti ya. Dalam seberangannya oke, tetapi sama besarnya belum pasti. Kalau tidak sejajar A dan B. Nah, jadi di sini A dan B sejajar. Nah, kalau sejajar maka ini sudut dalam berseberangan sama besar. Oke. Nah, jadi garis A, garis B anggap sebagai batas. Nah, yang terletak di antara garis A dan garis B itu di dalam batas. Terus nyebrang. Nah, kalau satu dengan dua, itu yang satu kelompok ini kan hubungannya kan berpelurus. Berarti di sini kita harus beda kelompok. Kelompok satu di sini, kelompok duanya di sini, sudutnya ya. Nah, satu itu di dalam batas ya. Kemudian 3 juga di dalam batas, kemudian nyebrang lain kelompok. Makanya 1 dan 3 itu disebut sudut dalam berseberangan ya. 1 dengan 3 sudut dalam berseberangan. Nah, karena sejajar maka sudut dalam berseberangannya sama besar. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 3. Kalau ini misalnya satunya 60 ya 3-nya 60 gitu ya. Nah, yang lain pasangan yang lain yaitu ini sudut 2 ya. Sudut 2 dengan sudut 4. Sama-sama di dalam batas kemudian nyebrang ya. Nah, sudut 2 sama dengan sudut 4. Besarnya sama ya. Nah, itu sudut dalam berseberangan. Kemudian yang berikut yaitu yang kedua sudut luar berseberangan atau berseberangan luar ya, sama saja ya. Oke, gambar. Nah, ini garis A, garis B batasnya. Nah, kemudian ini garis T-nya ini katakanlah transversalnya. Nah, sekarang kita sudut luar seberangan, berarti yang di luar batas. Berarti yang di sini sama yang di sini. Ya kan? Nah, oke, di luar batas ya. Jadi ini batasnya garis A dan garis B di luar batas. Terus nyebrang, berarti apa? Kalau garis A dan garis B itu sejajar, pasangan sudut luar seberangannya ya. Jika dua garis yang sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan sudut luar berseberangan sama besar. Ya, lagi-lagi harus sejajar ya. A dan B ini harus sejajar. Baru sama besar. Oke, nah di sini dalam gambar ini sudut 1 ini kan di luar ya, di luar batas. Dan sudut 4 juga di luar batas. Kemudian nyebrang, ini kan anggaplah gang atau jalan atau kali ya. Ya berarti saling seberang gitu ya. Nah, sudut 1 berseberangan dengan sudut 4. Nah, sudut 1 besarnya sama dengan sudut 4. Oke. Nah, kemudian yang pasangan yang lain yaitu apa? Sudut 2 dengan 3. Nah, sudut
2 itu luar seberangan dengan sudut 3 atau berseberangan luar juga boleh ya. Sehingga sudut 2 sama dengan sudut 3. Jadi sudut 2 sama dengan sudut 3. Oke. Nah, akan kita lihat contoh-contohnya. Oke, contoh 1. Perhatikan gambar, jika sudut 2 adalah ini, sudut 8 ini, maka tentukan X dan besar sudut 2. Oke, nah gambarnya sekarang rame nih. Jadi ada yang luar, ada yang dalam. Rame. Oke, ini M dan N sejajar. Ya, ini tanda sejajarnya. Oke. Nah, ada 8 sudut. Sini kelompoknya ada 4, ini 4. Nah, garis M dan N-nya merupakan katakanlah sebagai batas. Ya, sebagai batas nih. Oke, sudut 2. Oh, ada di dalam. Ya, terus nyebrang. Oh, dengan 8. Berarti 2 dengan 8 itu dalam berseberangan. Ya kan? Sudut 2 diketahui ini, sudut 8 ini. Nah, sudut dalam berseberangan bagaimana besarnya? Sama. Jadi, sudut 2 sama dengan sudut 8. Alasannya dalam berseberangan. Nah, sudut 2-nya diganti apa? 3x min 10. Sudut 8-nya diganti dengan apa nih? X tambah 12. Nah, ini besarnya sama. Jadi 3x min 10 akan sama dengan X tambah 12. Ya, karena ini kali 1, dikali 1 dan langsung buka kurung tidak masalah. Karena kalau dikali 1 kan tetap ini juga tetap. Sehingga ini X bisa kemari, ini sebelumnya min 10 bisa kemari. Sehingga 3x, ya kan, ini X kemari jadi tadinya plus jadi min. Kemudian 12-nya tetap, ini min 10 ke sini jadi plus. Nah, 3x dikurangi x itu berarti 3x dikurangi 1x, yaitu 2x. 2x sama dengan 12 tambah 10, 22. Sehingga x ketemu 22 dibagi 2, yaitu x sama dengan 11. X-nya 11. Ya. Nah, berapakah besar sudut 2? Nah, sudut 2 ya tinggal ini. Sudut 2 itu 3x min 10. Jadi sudut 2 sama dengan 3x min 10. X-nya sudah ketemu 11, berarti x-nya diganti dengan 11. Jadi 3 kali 11 dikurangi 10. 33 dikurangi 10 yaitu 23 derajat sudut 2. Ya, berarti pasti sudut 8 juga 23 derajat. Kalau kita cari tidak sama. X-nya diganti dengan berapa? 11. 11 tambah 12. Ya, 23. Oke, itu contoh 1. Nah, contoh 2, perhatikan gambar berikut, tentukan nilai A dan B. Oke, nah ini ada gambar. Nah, ini sejajar nih. Ada tanda sejajar ya. Ini dengan ini. Jadi garis ini dengan garis ini sejajar. Kemudian sudut ini 40, sudut ini 75. Di sini A, ini B. Kita disuruh mencari tentukan nilai A dan B. A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, oke, jawab. Kalau kita cermati di sini, ini sejajar. Dengan sini dipotong oleh garis lain. Nah, ini kalau diperpanjang kan akan kelihatan ya. Perpanjang lagi ke sana. Ini perpanjang kemari, ini perpanjang kemari. Ya. Jadi sudut A ini di dalam batas. Ya, terus nyebrang dengan 40. Berarti sudut A sama dengan 40 derajat. Alasannya apa? Dalam berseberangan dengan 40. Karena sama-sama di dalam batas, ya kan? Terus nyebrang ini dengan ini. Anggap ini apa nih? Kali ataupun jalan rayanya, ya kan? Oke, nah kemudian bagaimana dengan B? Nah, B, ingat ini sejajar. Ini kan bisa diperpanjang biar kelihatan jelas. Oh, kalau B itu paling tidak, itu apa? Dengan 75. Ya, B dengan 75 itu apa? Ini menghadap arah sana. Ini menghadap arah sana. Jadi, sehadap. Jadi, sudut B sama dengan 75 derajat. Alasannya sehadap dengan 75. Nah, tentang sudut sehadap di video tutorial sebelumnya. Oke. Kita lanjut. Contoh 3. Perhatikan gambar. Sudut 4, 3x min 16, sudut 6-nya x tambah 12. Ya, tentukan nilai x dan besar sudut 4. Oke, ya. Gambarnya rame. Sudut 4 ini. Sudut 6 ini. Oh, berarti ini batas. M dan N-nya batas. Sudut 4 dengan 6 itu di luar batas. Terus nyebrang. Ya, berarti jawab sudut 4 itu sama dengan sudut 6. Alasannya apa? Luar berseberangan. Ini sudut 4, ini sudut 6. Ya, sama-sama di luar batas, kemudian nyebrang. Ya.
Ini anggap kalinya atau jalan rayanya gitu ya. Oke, sudut 4 diganti dengan 3x min 16, kemudian sudut 6-nya diganti dengan x tambah 12. Sehingga 3x min 16 sama dengan x tambah 12, x-nya yang ini bisa kemari ya. Sehingga 3x, ini x-nya kemari jadi min, ini 12 tetap, 16-nya di sini min kemari jadi plus 16. 3x dikurangi x, yaitu 2x. Ya kan, 2x sama dengan 12 tambah 16 adalah 28. Jadi x sama dengan 28 bagi 2, yaitu x sama dengan 14 derajat. Ya, itulah A. Kemudian yang B, sudut 4, yaitu mana sudut 4? Sudut 4 itu di sini 3x min 16. Jadi 3 kali, nah ya kan, 3 kali 14 dikurangi 16. 3 kali 14 itu berapa? 42 dikurangi 16. Hasilnya 26 derajat. Jadi ini sudut 4 26 derajat. Berarti sudut 6 juga sama tentunya ya. 26 derajat. Ini ya. Sudut 6 kan x tambah 12. X-nya 14. 14 tambah 12. Sama ya. 26 derajat. Oke, itu contoh 3. Kita lanjut contoh 4. Pada gambar di bawah ini garis M sejajar dengan N, diketahui sudut A5 78 dan sudut C1 dibanding C3 sama dengan 3/2, tentukan sudut B6. Oke, perhatikan gambar. Ini M sejajar dengan N ya. Sudut A5 78. Ini 78 ya. 78 derajat. Kemudian sudut C1 banding C3, C1 ini. C3 ini. Yaitu 3/2. Tentukan sudut B6. Mana B6? Oh, ini B6. B6. Nah, B6 ini ya, ini garis N dan garis M-nya anggap sebagai batas. Oh, berarti sudut 6 ini di dalam batas. Nah, kemudian kalau kita kemari, nah tentunya apa? Sudut 6 dengan sudut 3 ini apa? Dalam berseberangan. Nah, berarti nanti sudut 6 akan sama dengan sudut 3. Nah, dengan demikian kita harus cari sudut 3. Oke, dari yang diketahui, kita bisa lihat. Ya, diketahui ini sudut A5, 78, ini 78. C1 banding C3 adalah 3/2. Nah, sudut C1 dengan C5 itu besarnya sama. Kenapa? Ini sejajar, ini transversalnya. Nah, sudut ini di dalam batas, sudut ini di dalam batas, terus nyebrang. Sehingga sudut C1 sama dengan sudut A5. Ya, C1 sama dengan A5. Kalau begitu, karena A5 78, maka sudut C1 tentunya 78 derajat. Ya, ini alasannya dalam berseberangan. Ya. Nah, C1 78 derajat. Nah, kemudian dari perbandingan ini kita bisa mencari C3. Kan C1 dibanding C3 adalah 3/2. Kita mau mencari C3. Ya tentunya C3 akan sama dengan apa? 2/3 kali C1. Ya, 2/3. Ini bersini kali C1. Yaitu C3 sama dengan 2/3 kali 78. Yaitu C3 sama dengan, ini kan bisa dicoret nih. 78 dibagi 3, 26. 26 kali 2, 52 derajat. Itulah C3. C3 52 derajat. Berarti B6 jadi berapa? Ya, B6 tentunya sama dengan C3. Alasannya dalam berseberangan. Yaitu apa? Ini sejajarnya ini. Kemudian transversalnya adalah ini. Nah, gitu ya. Maka C3 dengan B6 dalam berseberangan. Berarti sudut B6 tentunya akan sama dengan C3, yaitu 52 derajat. Oke, itu contoh 4. Yang berikut contoh 5. Perhatikan gambar, tentukan P. Wah, ini gambarnya. Ini sejajar ya, garisnya sejajar. Kemudian 68 di sini, P di sini, 44. Oke, jawab. Nah, tentunya ini kalau langsung nyari P ya lumayan susahnya. Nah, dalam matematika itu sah-sah saja kita membuat garis bantu ya, garis bantu. Nah, kita coba buat garis bantu yang melalui ini, yang membelah sudut P ini. Nah, tentunya garis itu sejajar dengan kedua garis yang sejajar ini. Jadi ini garisnya ini.
Nah, jadi sejajar ya. Jadi ketiga garis akhirnya sejajar. Ya. Nah, kalau begitu sudut P ini dibelah dua ya oleh garis ini. Nah, berarti yang ini pertama adalah katakanlah yang sebelah ini P1, yang sebelah ini misalnya P2 gitu ya. Berarti nanti sudut P itu adalah tinggal P1 ditambah P2. Nah, sekarang kita lihat untuk P1. Nah, antara garis ini dengan garis yang bantu ini, nah P1 dengan P dengan 68 derajat itu apa ini? Dalam berseberangan, ya kan? Ini kan ini batasnya. Ini di dalam batas, terus nyebrang. Ya, jadi P1 sama dengan 68 derajat. Alasannya apa? Dalam berseberangan. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan P2? Ya, kalau P2 tentunya ya garis sejajar yang ini dengan sini. Berarti batasnya garis ini dengan sini. Oh, P2 dengan 44 ini dalam seberangan. Berarti P2 tentunya ya 44 derajat. Dalam berseberangan alasannya ya. Nah, kalau begitu, maka sudut P sama dengan apa? Ya tinggal P1 tambah P2, yaitu 68 derajat ditambah 44 derajat. Yaitu sama dengan 112 derajat. Inilah 112 derajat. Nah, ternyata ya, ternyata apa nih? Oh, kalau sudutnya di sini, oh ternyata tinggal apa? Ini tambah sini. Nah, ya sehingga kita bisa simpulkan, nah kesimpulan, nah ini secara umum, nah berarti sudah apa katakanlah punya rumus gitu ya. Kalau sudut A-nya di sini, ini P-nya di sini, kemudian B-nya di sini, maka berlaku apa? Bahwa P itu adalah A tambah B, gitu ya. Nah, misalnya nanti kalau P-nya di sini, nah berarti A-nya ini, B-nya juga sini. Jadi saling berlawanan ya. Ini A dan B kan katakanlah di bawahnya sini, nah B-nya di atas. Nah, kalau B-nya di bawah berarti A dan B-nya harus di atas ini gitu ya. Jadi ternyata bahwa kalau P itu adalah A tambah B ini sudah menjadi rumus. Ya, kalau sudah punya rumus berarti bisa langsung tanpa garis bantu. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Tentunya terima kasih atas apa namanya telah mengamati video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.